menit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya akan cepat gitu, saya akan lebih bahas safety dari sisi lubrikan gitu ya. Mungkin next. Ya ini next saja. Oke, sustainability again tadi Bapak Ibu yang bicara narasumber yang sebelumnya itu sudah bahas tentang sustainability. Artinya poin 1 sampai poin 4 itu saya yakin Bapak-bapak mungkin sudah aware gitu. Di poin kelima adalah carbon offset. Ya, carbon offset ini adalah suatu cara yang kita lakukan ya untuk mengkompensasi nilai karbon tadi sudah disampaikan juga setiap produk yang diproduksi itu ada mengkompensasi karbon, Pak. Nah, bagaimana kita mengkompensasinya kembali gitu ya dengan cara melakukan penanaman atau penghijauan. Jadi bapak-bapak kalau yang istrinya suka belanja tanaman ya jangan dimarahin Pak. Itu bagian dari carbon offset ya. Oke, next. Oke, jadi saya langsung masuk ke bagian mining operation. Gitu. Di mining operation itu kita akan selalu lihat dua gambaran besar Pak. Yang pertama adalah di mobil equipment, yang kedua adalah di fixed plant. Ya, di mobil equipment saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tuh punya strategic maintenance yang sudah diimplementasikan dan itu sangat baik. Nah, cuma saya di sini akan ingin bedah lebih dalam di area fixed plant. Next. Oke, di area fixed plant ini kalau saya boleh garis bawahi ada 3 challenge besar dan potensial hazard di sini Pak ya. Yang pertama adalah rotating equipment ya. Yang kedua adalah pinch point atau titik jepit. Yang ketiga adalah ketinggian gitu ya. Artinya ya di area ini adalah area di mana teman-teman yang lebih banyak berkecimpung di area maintenance gitu yang melakukan services gitu ya terhadap komponen-komponen Bapak di sini tuh banyak terpapar oleh 3 potensial bahaya yang ada di sini. Nah, bagaimana cara kita mau memitigasinya? Mitigasinya adalah next. Kita dengan menggunakan single point lubrication. Secara cara kerja mungkin kurang lebih sama dengan automatic lubrication yang ada di mobil equipment Pak ya. Cuma berbedanya adalah single point lubrication dia memiliki satu adjustment untuk satu aplikasi gitu. Jadi artinya berapa jumlah single point lubrikasi yang dibutuhkan di satu line tadi yang misalnya kita bicara conveyor ya itu menyesuaikan dengan beberapa komponen atau alatnya Bapak yang ingin dipasang atau menggunakan single point lubrication. Nah, artinya kalau kita lihat di sana sebenarnya juga ada banyak metode cara pemasangan. Dari cara yang paling simpel adalah dengan ya kita tinggal pasang fitting di atas komponennya Bapak gitu ya dengan misalnya kita berpikir oh ini alatnya cukup safe gitu, getarannya tidak cukup besar makanya kita bisa lakukan fitting yang sederhana. Atau misalnya kita punya alat yang memang kita lihat atau kita analisa ya ternyata memang dia potensial hazardnya cukup besar gitu ya. Artinya kita harus punya sambungan ya atau kita punya instalasi yang lebih kompleks. Tapi intinya ya di pemasangan single point lubrication ini adalah kita mengakomodir timnya Bapak atau manpowernya Bapak untuk tidak terlalu banyak terekspos oleh 3 poin besar yang potensial hazard. Ya baik rotating equipment, kemudian titik jepit, kemudian ketinggian. Bayangkan konveyornya Bapak-bapak itu sekian kilometer gitu panjangnya, kemudian dengan di ujung tail conveyornya itu misalnya di atas 6 meter gitu ketinggian. Bayangkan timnya Bapak gitu harus melakukan regreasing manual gitu ya secara interval atau reguler dan terekspos itu. Artinya dengan pemasangan single point lubrication ini adalah salah satu cara bagaimana kita menganulir potensi-potensi bahaya dari sisi safety tadi Pak ya. Oke, next. Kemudian diagram yang di atas itu adalah gambaran kalau tim kita melakukan regreasing gitu atau misalnya kita melakukan lubrikasi secara reguler atau misalnya kita lakukan secara manual gitu ya. Titik yang bagian atas itu Pak ya, yang abu-abu atas itu adalah kondisi di mana kita melakukan overgreasing. Abu-abu yang di bagian bawah itu undergreasing. Nah, sementara yang kita perlu adalah bagian tengah gitu. Bagian di mana kita selalu memaintain lubrikasi itu tetap terjadi di poin-poin yang secara optimal gitu ya. Nah, bagian yang bawah jika kita sudah menginstal atau kita mengaplikasikan single point lubrication artinya ya, secara waktu dan secara quantity itu termaintenance dengan baik, Pak. Ya. Harapannya apa? Kalau kita lihat strategic maintenance teman-teman itu tujuan salah satunya adalah lifetime komponen, Pak ya. Lifetime komponen. Nah, tapi lifetime komponen atau kita mau maksimalkan lubrikasi yang kita pakai itu saya yakin 6R ini pasti
Bapak Ibu juga sudah ada di dalam strategic maintenance Bapak Ibu. Yang pertama apa? Right product, ya. Produknya harus benar dulu, ya. Lubrikasi atau lubrication produknya itu harus sesuai dengan requirement OEM-nya Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua adalah right place. Ya, produknya benar, tempat pengaplikasiannya juga harus benar gitu. Karena pada saat produknya benar, aplikasinya salah juga itu ya pasti akan jadi PR juga. Yang ketiga adalah right time. Ya, right time artinya dengan single point lubrication kita sudah bisa menganulir atau kita sudah bisa memaintain time-nya yang benar nih ya secara reguler karena sesuai dengan settingan ya, let's say kita setting per 1 jam atau per 30 menit atau 15 menit dia akan secara reguler menggreasing. Kemudian amount, again, kalau kita lihat amount-nya itu akan konsisten Pak. Ya, jadi biasanya kalau dilakukan secara manual gitu manpower gitu biasanya ada manpower A gitu ya melakukan overgrazing atau biasanya di manpower B yang ya titik jenuh atau hal-hal lain itu bisa melakukan undergrazing atau ya tidak digrazing sama sekali Pak. Biasanya nipple itu buntu tapi kita pura-pura nggak tahu kalau nipple itu buntu gitu. Nah cara memitigasinya adalah salah satunya dengan pemasangan single point lubrication. Kemudian yang berikutnya adalah right method. Ya metodenya benar, insya Allah dengan kita menggunakan single point lubrication, kita bisa menjaga atau meminimalisir indikasi-indikasi misaplikasi atau maintenance gitu ya. Yang terakhir adalah right people atau right kompetensi ya. Again di sini juga kita pasti akan grow lagi, kita bantu juga teman-teman dengan ilmu baru single point lubrication, bagaimana kita memaintain alat-alat kita dengan lebih baik. Oke, next. Oke, jadi kalau kita lihat dari awal kemunculan single point lubrication ini sudah terjadi beberapa evolusi gitu ya. Yang awalnya itu biasanya dia by spring gitu ya, kemudian berubah menjadi electrical gitu ya, dengan menggunakan baterai. Kemudian sekarang juga ada yang menggunakan chemical electro single point lubrication. Oke, next. Oke, itu poin pertama bagaimana kita memaksimalkan potensi safety di area kerja kita, which is di mining Pak ya. Yang kedua adalah dengan penggunaan synthetic lubricant. Ya. Synthetic lubricant yang sama-sama kita tahu itu sebenarnya adalah lubricant dengan tingkat yang lebih advance gitu Pak ya. Jadi secara aplikasi, secara penggunaan itu dia punya power atau dia punya performance yang lebih baik. Nah masalahnya adalah pada saat Bapak Ibu punya unit gitu ya, Bapak Ibu punya unit, Bapak Ibu buka manual booknya ya, saya ambil 2 manual book besar di sini Pak ya, kita masih banyak melihat ternyata manual book sendiri itu masih minta cukup dengan penggunaan lubricant yang itu mineral base ya Pak ya, bukan yang sendiri. Ada, ya, synthetic base ada, tapi tidak banyak kalau kita bisa pilah satu-satu gitu. Ya, nah disinilah kita masih punya ruang Pak sebenarnya ya, kita masih punya ruang untuk improvement bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan synthetic lubricant. Tujuannya apa? Tujuannya next. Oke, ya. Jadi tujuannya kalau kita lihat tadi kita breakdown satu-satu, ternyata si synthetic lubricant itu punya benefit ya, misalnya oxidation stability-nya lebih baik, thermal stability-nya lebih baik ya Pak ya, lower friction, kemudian volatility-nya lebih baik. Artinya apa? Dari sifat-sifatnya dia ya, tujuan kita adalah kita meminimalisir waste-nya. Ya, limbah kita minimalisir karena limbah itu juga adalah salah satu concern kita yang tadi kalau kita dari pagi bicara sustainability, limbah juga adalah satu PR kita yang harus kita pikirin sama-sama. Yang kedua adalah downtime. Ya, downtime-nya berkurang karena apa? Karena extended ODI-nya bertambah gitu dan in the end adalah more profitability yang kita bisa dapat sama-sama. Next. Oke, dari itu semua tadi Pak Asbari juga sudah sampaikan. Monitoring sesuatu itu dengan data gitu ya. Nah, lubrication sintetik tadi kita juga harus tetap monitoring. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan loop analysis gitu ya. Di loop analysis sendiri kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu kita akan dapat 3 hal gitu. Yang pertama adalah kita tahu kondisi lubrication kita gitu ya. Yang kedua adalah component condition kita and actual gitu. Yang ketiga adalah kontaminan. Artinya pada saat kita tahu kontaminan kita tahu gitu ya dari mana source-nya dan bagaimana kita memitigasinya ya.
Kemudian benefitnya ya kurang lebih sama ya, kita tahu masalah gitu lebih dulu gitu kan, kemudian kita bisa menyusun strategi maintenance yang lainnya. Dan di sini juga saya mewakili teman-teman The Shell gitu, adalah salah satu perusahaan energi global gitu ya, yang memang saya lihat punya komitmen baik gitu ya untuk bisa memberikan quality product ya Pak ya. Yang kedua services Pak, services kepada partner-partner dan customer-customer sehingga kita bisa melihat opportunity ke depan yang membuat profitability lebih baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum mari warahmatullahi tepuk wabarakatuh. tangan buat Pak Ahmad